warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Majlis yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para pendengar Radio Republik Indonesia, Bapak Ibu dimanapun berada yang kami muliakan, para pemirsa Marta TV, channel televisi Masjid Agung Muhammad Takengon yang kami hormati. Marilah kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengimani Al-Islam, Al-Quran, dan As-Sunnah, dan senantiasa mempelajarinya terus-menerus, kemudian mengamalkannya di dalam kehidupan, mendakwahkannya kepada handai tolan, dan bersabar jika di dalam dakwah itu kita disakiti oleh makhluk Allah yang lain. Komitmen ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran di surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bagian dari pembelajaran kita terhadap Al-Quran dan As-Sunnah, kita perlu sedikit melihat di momen-momen peringatan Maulid Baginda Rasul Muhammad SAW ini tentang bagaimana tahapan pendidikan anak atau kurikulum yang dibangun oleh Nabi untuk mendidik anak-anak kita. Ini bukan karena kasus viral penamparan siswa oleh kepala sekolah, dan saya kira itu bukan saja terjadi di Lebak, tapi juga di berbagai tempat di Republik ini yang mungkin tidak terekspos. Bukan karena itu, ternyata Baginda Rasul telah menentukan kewajiban kita, ayah dan ibu, untuk memastikan tahapan-tahapan materi kurikulum yang perlu disampaikan kepada anak-anak kita. Pertama, hadis yang saya kira ma'ruf itu, al-ghulamu ya'uqu anhu yawmas sabi' wa yusamma wa yumatu anhul adha. Ini kurikulum pertama adalah memasyarakatkan anak-anak kepada lingkungan di mana kita berada atau di mana kemungkinan anak-anak kita itu bergaul. Itu pada hari ke-7. Pada hari ke-7, kata Nabi, seorang anak disembelih akikah untuknya pada hari ke-7. Wa yusamma, diberi nama pada hari ke-7. Wa yumatu anhul adha, dan dicukur oleh Imam Syafi'i. Wa yumatul adha itu termasuk di dalamnya adalah khitan. Dia khitan menurut Imam Syafi'i untuk anak-anak kita itu pada hari ke-7 kelahiran. Nah, banyakkan ulama berpendapat itu wa yumatu anhul adha itu adalah cukur. Tradisi menyembelih akikah ini adalah tanda syukur. Tidak ada hal lain di situ. Kalau kita lihat di dalam kitab Tuhfatul Mahdud bi Ahkamil Maulud oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, tanda syukur. Kalaupun kita tidak mengundang handai tolan kita ke rumah, tetapi tradisi yang lain dalam penyembelihan akikah itu adalah menyampaikan daging akikah itu kepada tetangga-tetangga kita dalam jumlah terbatas, agar tetangga-tetangga kita itu tahu ada generasi baru yang lahir di rumah kita. Dan kiriman itu
itu bermakna memperluas kewenangan untuk pendidikan anak-anak kita itu kepada masyarakat. Karena kita pasti tidak sanggup menjaga anak kita itu 24 jam. Siapapun tidak sanggup memastikan anak-anaknya ada di depan matanya itu 24 jam. Pasti anak-anak itu berjalan, bermain dengan teman-temannya di berbagai tempat permainan. Karena itu masyarakat diberi kesempatan untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu maknanya. Berikan amar ma'ruf nahi mungkar. Dan itu artinya bahwa anak-anak kita itu, apalagi bagi kita yang mengadakan kenduri akikah dengan mengundang handai tolan ke rumah kita, itu lebih tegas lagi bahwa hal itu adalah pelepasan kewenangan, kewajiban kita sebahagian kepada masyarakat. Kalau dalam bahasa Gayo dulu, sehingga tumbuh berubrama bujang berina itu di dalam kurikulum pendidikan Nabi. Itu yang pertama. Itu fase yang pertama, di hari ketujuh. Hari ketujuh saja anak-anak sudah dimasyarakatkan. Dilepaskan kepada masyarakat, diberikan kewenangan kepada masyarakat untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu kalau di zaman dulu itu, anak-anak siapapun yang kita jumpa, dia melakukan kekeliruan, murah itu menawahye. Nah, ini bahasa Gayo. Murah itu menawahye. Kesini, ke kita wahinya, kita kan lawan namai. Jadi kenduri akikah HP geraran muarti. Dari sisi filosofi kurikulum pendidikan baginda Rasul, yang dibuat oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fa idza balaga sitta sinina uddiba, kata Nabi. Ini kurikulum yang kedua. Apabila anakmu berusia 6 tahun, berilah dia peradaban. Nah, ini bukan akhlakul karimah di sini, tapi keahlian. Soft skill misalnya ya, keahlian yang ringan. Latih anak kita mencuci misalnya, mencuci pakaiannya, mencuci piring, menyapu, dan hal-hal lain yang berfaedah. Berikan dia kesibukan untuk itu. Itu kurikulum yang kedua, beri dia peradaban. Jadi mulai hari itu sesungguhnya anak-anak sudah bisa diajar. Kalau kita misalnya punya profesi berjualan, anak-anak boleh berjualan. Kita juga di masa kecil karena orang tua kita petani, 6 tahun itu kita sudah berada di kebun. Sudah berada di kebun, membersamai ayah dan ibu kita. Meskipun tidak bekerja secara serius, tetapi kita relatif tahu apa yang dilakukan, bagaimana cara mengerjakan ini dan itu di sawah dan ladang kita, bersama ayah bunda kita. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika akhlakul karimah itu sesungguhnya itu dimulai sejak lahir. Itu sejak lahir. Bahkan pendidikan akidah ini atau al-Islam, dinul Islam itu tidak dimulai sejak menikah, tapi bahkan sejak memilih ayah dan ibunya, sejak memilih ibunya. Tungkahul mar'atu li arba'ah, limaliha, wali hasabiha, wali diniha, wali jamaliha, fazfar bizatid din, taribat yadak. Nah, kalau soal akidah di situ. Jadi sebelum menikah pun kita sudah merencanakan seperti apa, karena baginda Rasul menyatakan fazfar bizatid din. Nah, majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi itu kewajiban ayah dan ibu dalam kurikulum itu. Yang ketiga, itu pada saat usia 9 tahun. Fa idza balaga tis'a sinina uzila am firasyih. Apabila anakmu berusia 9 tahun, pisahkan dia dari tempat tidurmu. Nah, ini kurikulum pendidikan seksual. Ya, jadi anak-anak harus sudah dipastikan tidak melihat interaksi kita dengan istri, interaksi ayah dan ibunya dengan istrinya,
ayah dan ibunya dalam ketika di waktu mulai 9 tahun. Ya, anak-anak akan bertanya jika ada interaksi yang menurut dia aneh, yang khas antara suami dan istri. Nah, karena itu juga di dalam Al-Quran kita itu diajar pada 3 waktu dilarang anak-anak kita masuk ke kamar kita sebelum dia minta izin. Nah, misalnya setelah bekerja, karena kita menanggalkan pakaian kita pada siang hari, habis siang, pada malam hari setelah saat isya, karena kita akan beranjak tidur, dia tidak boleh nyelonong ke dalam kamar kita. Ya, yang ketiga, pada waktu sebelum menjelang subuh. Waktu menjelang subuh, dia tidak boleh bebas culbul masuk ke dalam kamar kita. Itu pendidikan seksual. Nah, jadi sesungguhnya ini semua berada dalam ranah kewenangan ayah dan ibu. Nah, kewenangan ayah dan ibu. Yang keempat, pada usia 13 tahun, fa'idha balaga salasata asyara sanatan duriba ala salati wassawm. Didik kurikulum yang keempat, apabila dia telah berusia 13 tahun, kata Nabi, pukullah dia karena meninggalkan salat dan puasa. Makna pukul di sini adalah praktikum. Ya. Praktikum. Ketika dia tadi sudah diajarkan bermasyarakat mulai 7 hari, 13 tahun dia praktek, hadir dalam kegiatan masyarakat. Nah, kukuburan, kumersah, atau aktivitas masyarakat yang lain yang perlu mendidiknya untuk kehidupan bermasyarakat yang baik. Itu sudah mulai praktek 13 tahun. Ketika dia berusia 13 tahun, keterampilan-keterampilan kecil yang tadi diberikan, dia sudah praktek. Bahkan mungkin dia sudah boleh buka lapak. Ya, di usia 13 tahun. Praktikum. Jadi kewajiban-kewajiban agama yang telah diajarkan kepadanya, sejak kecil, sejak dini, itu sudah mulai dilaksanakan. Nah, salat dia sudah, ya, berbicaranya sudah benar, bicaranya sudah benar, jujur misalnya, itu sudah dia praktekkan itu di dalam hidupnya. Ketika dia dalam pergaulan misalnya, mulai diajar 9 tahun, pendidikan seksual, dia sudah mulai menutup auratnya. Jangan nanti sudah besar, dia masih celana pendek di atas lutut. Nah, itu misalnya. Itu karena dia tidak pernah diajar mungkin tentang bagaimana aurat, bagaimana perilaku seksual yang sehat itu. Itu 13 tahun dia sudah praktek. Tidak ada lagi pakai celana pendek di atas lutut. Mulai 13 tahun. Kalau perempuan misalnya, dia sudah mulai menutup auratnya secara sempurna karena sudah masa praktikum, ya. Jadi kalau dia bergaul laki-laki dan perempuan, dia sudah mulai tidak lagi ada culbul kalau bahasa gaulnya. Tidak ada ikhtilat, ya. Tidak lagi ikhtilat laki-laki dan perempuan. Jadi itu di usia 13 tahun. Nah, kemudian yang berikutnya itu di usia terakhir, usia dewasa menurut Nabi itu di usia 16 tahun. Fa idza balaga 16 sanatan zawwajahu abu. Ya. Rasul menyatakan apabila anakmu berusia 16 tahun sudah boleh dinikahkan oleh bapaknya. Nah, itu artinya sudah dewasa. Karena orang menikah itu harus dipastikan dia telah dewasa. Di menurut Nabi dewasa itu 16 tahun. Abu Hanifah menyatakan dewasa itu 18 tahun. Ya. Majelis Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika usia 16 tahun itu, maka anak-anak menjadi merdeka. Kita mungkin, bahkan mungkin saya sendiri, ya, ini belum memastikan, mengantarkan dengan semangat yang hebat, anak-anak kita memastikan, anakku, hari ini kamu sudah merdeka. 16 tahun atau 18 tahun. Nabi menyatakan ketika anak kita berusia 16 tahun itu, wa akhadha biyadihi wa qala,
kad addabtuka wa 'allamtuka wa ankahtuka wa na'udzubillahi fid dunya wa 'adzabika fil akhirah. Nah, begitu Nabi menyampaikan. Apabila usia 16 tahun tadi tiba, atau kalau kita mungkin 18 tahun, peganglah tangannya. Ke bahasa Gayo majari rumanak tea kena Nabi, wa akhadha biyadih wa qal, peganglah tangannya, katakan kepadanya apa yang dikatakan, anakku, kad addabtuka, aku telah memberimu peradaban, walaupun melalui orang lain. Wa 'allamtuka, aku telah memberimu pengetahuan, walaupun melalui guru. Wa 'allamtuka wa ankahtuka, dan sekarang kamu telah saya nikahkan. Atau bahasa lain, kalau tidak nikah pada waktu itu, kamu telah dewasa. Wa na'udzubillahi fid dunya, aku berlindung kepada Allah, wahai anakku, dari azabnya untukku di dunia ini, karena lalai untuk bertanggung jawab kepadamu sesuai dengan tata kelola yang dibangun oleh Nabi ini, wa adzabika fil akhirah, dan aku juga mohon perlindungan kepada Allah dari kesihmu di akhirat nanti. Jadi kalau kita tidak memastikan anak-anak kita antarkan sampai dewasa sesuai dengan kurikulum tadi, kurikulum kemasyarakatan, kurikulum keahlian, kurikulum seksual, pendidikan seksual yang sehat tentang aurat dan lain sebagainya, kurikulum tentang praktikum, memastikan mereka telah melaksanakan ajaran agama dengan baik, aku berlindung kepada Allah dari azabmu, dari tuntutanmu di akhirat nanti. Majelis sama Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu, sesungguhnya guru di sekolah hanyalah untuk menyambung kebijaksanaan pendidikan anak-anak kita yang sudah kita tuntun di rumah, bukan menyelesaikan problem-problem yang kita maui tanpa pernah kita pastikan untuk apa anak-anak kita itu kita rencanakan. Karena itu jika zaman dan bahkan sekarang ditradisikan di sekolah-sekolah, menyerah ni murid ku guru, atau menyerah ni anak ku tengku untuk dayuni oyan tip cokah. Nah, itu sah kena senawat begitu sah. Simbolik senawat sudah kita berikan kepada Bapak Kepala Sekolah. Karena itu jika dia gunakan senawat itu dalam meluruskan pendidikan seperti kita maui dari rumah untuk anak-anak kita, janganlah kita marah-marah. Karena kita tidak sanggup untuk menyambungnya dengan baik. Bagaimana tujuan pendidikan yang kita harapkan untuk anak-anak kita. Begitu pula kita harapkan bahwa sesungguhnya kata pukul itu ketika dulu syariat Islam di Aceh dikritik oleh orang-orang luar, ternyata Islam mengajarkan kekerasan dengan konsep pukul tadi. Faidha balaga salasata asyara sanatan duriba ala salati wassaum. Pukullah dia. Profesor Ali Asa menjelaskan pukul itu, kata-kata darbun di dalam bahasa Arab itu tidak semata maknanya pukul, tetapi itu juga bermakna latihan. Karena itu jika orang tua misalnya diperintahkan oleh Nabi di 13 tahun itu memukul anaknya, tidak mesti dengan pukul, tetapi misalnya dengan menyintak tangannya untuk wuduk. Anakku, wuduk, sintak tangannya, tegun pumui, itu namanya darb, melatih mereka, bukan harus dengan menamparnya. Nah, tunjukkanlah praktek-praktek yang sehat, yang benar, sehingga anak-anak kita mudah berlatih dengan praktek yang kita tunjukkan itu. Karena tidak mungkin seperti pepatah orang kita Gayo ini,
kekeruh yulunuhe enti harap jernih lerak tetunyung dukun tebas berpoleh ken sanai fragih gimam burung. Jadi tunjukkanlah contoh-contoh yang baik kepada anak-anak kita. Karena itu majelis hingar-bingar tentang berita pilar itu marilah kita abaikan. Syariat kita telah mengajarkan kita dengan baik bagaimana menuntun anak-anak kita. Sekali lagi, kita pastikan bahwa tujuan pendidikan anak kita itu kita sambungkan, kita sampaikan maksud kita kepada guru-gurunya di SD, SMP, SMA. Bukanlah kewajiban mereka untuk menyelesaikan anak-anak kita, tetapi kewajiban kita untuk memastikan anak-anak kita itu kita harapkan kebajikannya di masa depan sesuai dengan keinginan kita. Jadi jangan bebani guru, lebih banyak coba bebani diri kita, karena baginda Rasul menyatakan seperti itu, dan karena Allah berfirman dalam surah At-Tahrim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu, tuntunlah keluargamu agar tidak masuk api neraka. Inilah ceramah atau subuh yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan berfaedah untuk saya sendiri, dan saya berharap untuk majelis dan pemirsa pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.